Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmatnya sehingga saya dapat menyampaikan video presentasi ini dengan judul Akuntansi Kewajiban, di mana dosen pengampunnya yaitu Nita Hasnita, SAK, MEAK, dan saya sendiri yang akan memaparkan video presentasi ini. Dan nama saya Waude Afifah Nurul Aini dengan NIM 2366021101. Sebelum kita masuk materi, ada baiknya saya membacakan pokok pembahasan. Yang pertama, definisi kewajiban. Yang kedua, klasifikasi kewajiban. Yang ketiga, pengakuan kewajiban. Yang keempat, pengukuran kewajiban. Yang kelima, prosedur kewajiban. Dan yang keenam, pengungkapan kewajiban. Materi pertama yaitu definisi kewajiban. Kewajiban menurut PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban paragraf 5 adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Lebih lanjut dikatakan di paragraf 9 dan 10 bahwa setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang dilaporkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Pada tanggal 7 dan 8 PSAP nomor 9 dijelaskan bahwa dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, dan lembaga internasional. Kewajiban pemerintah dapat juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Kewajiban kepada masyarakat luas, yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dari pemberian jasa lainnya. Materi kedua, klasifikasi kewajiban. Berdasarkan modul sistem akuntansi pemerintah daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah tahun 2014, kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu ada dua. Yang pertama, kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Berdasarkan PSAP nomor 9 paragraf 11 sampai 13, suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Yang pertama, kewajiban jangka pendek. Berdasarkan PSAP nomor 9 paragraf 11 sampai 13, suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban, dan utang jangka pendek lainnya. Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, pendapatan diterima di muka, utang beban, dan utang jangka pendek lainnya. Yang kedua, kewajiban jangka panjang. Pada paragraf 14 PSAP nomor 9 dikatakan suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjang meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporannya jika yang pertama, jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan. Yang kedua, entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Yang ketiga, maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas yang pertama, utang dalam negeri, yang kedua, utang luar negeri, yang ketiga, utang jangka panjang lainnya. Materi ketiga, pengakuan kewajiban. PP nomor 71 tahun 2010 tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, paragraf 87 menyatakan bahwa kewajiban diakui pada saat dana peminjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
Pada paragraf 22 PSAP nomor 9, kewajiban dapat timbul dari yang pertama, transaksi dengan pertukaran. Yang kedua, transaksi tanpa pertukaran. Yang ketiga, kewajiban yang berkaitan dengan pemerintah. Yang keempat, kewajiban yang diakui oleh pemerintah. PSAP nomor 9 paragraf 18, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk penyelesaian kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Paragraf 21 menjelaskan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan pada saat kewajiban timbul. Paragraf 23 mengatakan bahwa suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak atau transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Sementara paragraf 25 menjelaskan bahwa suatu transaksi tanpa pertukaran timbul karena satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Materi keempat, pengukuran kewajiban. Pada paragraf 32-34 PSAP nomor 9 dijelaskan, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Berikut penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam PSAP nomor 9 paragraf 35 sampai 55. Yang pertama, utang pihak ketiga. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan oleh barang tersebut. Yang kedua, utang transfer. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan undang-undang. Yang ketiga, utang bunga. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Yang keempat, utang perhitungan pihak ketiga. Pada akhir periode pelaporan, saldo potongan berupa perhitungan pihak ketiga atau PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Yang kelima, bagian lancar utang jangka panjang. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang keenam, kewajiban lancar lainnya. Ini merupakan kewajiban lancar yang termaksud dalam kategori yang ada. Termaksud dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Yang ketujuh, utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan. Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang atau bunga sesuai dengan aturan dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Yang kedelapan, utang pemerintah untuk dapat diperjualbelikan. Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Materi kelima, prosedur kewajiban. Saldo normal di rekening buku besar kewajiban adalah saldo kredit.
Artinya rekening ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebitnya. Pencatatan akuntansi untuk kewajiban terdiri dari 2 kali pencatatan, yaitu yang pertama untuk keperluan penyusunan neraca dan atau laporan operasional berbasis akrual, dan yang kedua penyusunan laporan realisasi anggaran berbasis kas. Yang pertama, pencatatan kewajiban jangka pendek. A. Fungsi-fungsi terkait. Fungsi-fungsi yang terkait pada prosedur akuntansi kewajiban jangka pendek berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Yang pertama, penjabat pengelola keuangan daerah. Kedua, penggunaan anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Yang ketiga, bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran. Keempat, pejabat penatausahaan keuangan atau SKPD. Yang kelima, bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Yang B, dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam kewajiban jangka pendek atau menjadi dasar dalam pencatatan kewajiban jangka pendek berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Yang pertama, surat pemerintah membayar atau SPM. Yang kedua, surat perintah pencairan dana atau SP2D. Yang ketiga, bukti transfer atau penyetoran atas PFK. Yang keempat, laporan posisi utang jangka panjang. Yang kelima, buku besar. Keenam, buku besar pembantu. C. Pencatatan akuntansi. Yang pertama, kewajiban kepada pihak ketiga. Kewajiban kepada pihak ketiga dapat timbul karena terdapat manfaat yang telah diterima oleh pemerintah daerah, namun belum dibayar oleh pemerintah daerah. Yang kedua, kewajiban transfer. Kewajiban transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Contohnya, pada tanggal 5 Maret 2011, pemerintah daerah telah menetapkan alokasi dana-dana atau ADD sebesar 5 juta yang akan ditransfer dan dibayarkan pemerintah daerah pada tanggal 15 Mei 2011. Jurnal pada saat pemeliharaan gedung kantor telah selesai di SKPD adalah tanggal 5 Mei 2011, laporan operasionalnya, kewajiban jangka panjang, transfer kredit 5 juta. Laporan realisasi operasionalnya tanggal 5 Mei 2011, tidak ada jurnal. Jurnal pada saat pembayaran kewajiban pemeliharaan pada pihak ketiga di SKPD adalah tanggal 15 Mei 2011, laporan operasionalnya yaitu kas BUD, kreditnya 5 juta. Tanggal 15 Mei 2011, laporan realisasi operasionalnya SILPA, kreditnya 5 juta. Yang ketiga, utang bunga. Utang bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang, misalnya utang bunga dari perbankan dan utang obligasi. Yang keempat, bagian lengser utang jangka panjang. Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Contohnya, pada tanggal 31 Desember 2011 terdapat utang sebesar 600 juta yang belum dibayar. Dari nilai utang tersebut, senilai 120 juta jatuh tempo pada tahun 2012. Jurnal harus dibuat untuk mengklarifikasi utang jangka panjang ke dalam utang jangka pendek. Jurnal saat mengklarifikasi bagian utang jangka panjang di SKPD adalah 31 Desember 2011. Laporan operasionalnya, kewajiban bank, bagian lancar utang jangka panjang, kewajiban bank 120 juta, bagian lancar utang jangka panjangnya kredit 120 juta. Laporan realisasi anggarannya
tidak ada jurnal. Yang kelima, utang perhitungan pihak ketiga. Ini dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut atau dipotong. Yang kedua, pencatatan kewajiban jangka panjang. A. Fungsi-fungsi terkait. Fungsi-fungsi yang terkait pada prosedur akuntansi kewajiban jangka panjang. Yang pertama, pejabat pengelola keuangan daerah. Yang kedua, bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran, pejabat penatausahaan keuangan atau SKPD. Yang keempat, bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. B. Dokumen yang digunakan. Berikut dokumen yang digunakan dalam kewajiban jangka panjang dan menjadi dasar dalam pencatatan kewajiban jangka panjang. Yang pertama, SPM. Yang kedua, SP2D. Yang ketiga, laporan posisi utang jangka panjang. Yang ketiga, buku besar. Yang keempat, yang terakhir, buku besar pembantu. C. Pencatatan akuntansi. Pertama, kewajiban kepada pihak ketiga. Utang kepada pihak ketiga merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan akan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Materi ke-6, pengungkapan kewajiban. PSAP nomor 9 paragraf 87-88 menjelaskan bahwa utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk atau daftar atau schedule utang untuk menunjukkan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Informasi-informasi yang harus dijelaskan dalam catatan atau laporan keuangan adalah yang pertama, jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman. Yang kedua, jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya. Yang ketiga, konsekuensi dilakukan penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Kemudian perjanjian restrukturisasi utang. Sini meliputi pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jatuh tempo pinjaman, pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, pengurangan nilai jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. Kemudian jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar utang berdasarkan kreditur. Yang terakhir, biaya pinjaman. Biaya pinjaman ini ada 3. Yang pertama, perlakuan biaya pinjaman. Yang kedua, jumlah biaya pinjaman yang kapasitas pada periode yang bersangkutan. Yang ketiga, tingkat kapasitas yang dipergunakan. Berdasarkan materi yang telah saya paparkan, adapun kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa akuntansi kewajiban merupakan bagian yang sangat penting dalam akuntansi pemerintahan, karena berkaitan dengan utang dan tanggung jawab keuangan pemerintah. Kewajiban timbul akibat peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya akan mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi di masa mendatang. Pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan kewajiban harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, khususnya PSAP nomor 9, agar laporan keuangan pemerintah dapat disajikan secara wajar, transparan, dan akuntabel. Dengan penerapan akuntansi kewajiban yang tepat, diharapkan pengelola keuangan pemerintah dapat berjalan lebih efektif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah. Baik, itu saja materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.